sebagai tanda bukti pengakuan memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi sesuai bidangnya. Bersekolah di SMK itu sungguh menyenangkan. Jadi SMK Muhammadiyah Kajen ini bermitra atau bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor itu sudah cukup lama. Keuntungan bagi anak-anak yang belajar di SMK Muhammadiyah Kajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhamka. Berjumpa kembali dalam Bincang Muhamka, sebuah program yang kami sajikan sebagai perekat komunikasi dan informasi seputar SMK Muhamka. Sobat Muhamka dimanapun Anda berada, dewasa ini sebuah data menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat angkatan kerja terbesar di dunia. Dengan jumlah total 127 juta tenaga produktif, Indonesia dinilai memiliki sumber daya yang sangat potensial. Angka ini dinilai akan terus bertambah seiring adanya bonus demografi 2030. Melihat fakta tersebut, SMK kini terus digenjot oleh pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing. Maka tidak heran, dewasa ini jumlah SMK terus berkembang seiring dengan adanya slogan SMK Bisa. Tercatat ada kurang lebih 13.926 SMK baru yang muncul di Indonesia dengan total siswa sekitar 4,9 juta siswa. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa minat untuk sekolah di SMK semakin besar di seluruh Indonesia. Kebijakan dan inovasi yang dimunculkan dari pemerintah silih berganti. Dinamika SMK terus berjalan tiap tahunnya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai dinamika pendidikan kejuruan atau dinamika pendidikan vokasi bersama salah satu narasumber yang telah berpengalaman dalam pendidikan SMK selama belasan tahun, Bapak Dr. Andes Arif Rosyid. Baik, Sobat Muhamka, sebagaimana telah disampaikan tadi, telah hadir di tengah-tengah kita bersama di sini ada Bapak Arif Rosyid. Beliau adalah salah satu praktisi pendidikan SMK yang sudah berpengalaman belasan tahun dalam pendidikan SMK. Pak Arif, monggo bisa disapa dulu nih Sobat Muhamka semua di sana. Assalamualaikum. Baik Pak Arif, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Bincang Muhamka episode kedua ini berarti. Dan kali ini sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa kali ini kita akan membicarakan tentang dinamika pendidikan SMK Pak Arif. Karena menurut data beberapa survei, Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi tenaga kerja yang istilahnya masa-masa muda dan kemudian tenaga kerja produktif itu di 2030 mencapai puncaknya. Namun sayangnya ini Pak Arif, kalau dari data BPS juga bahwa di tahun 2019 itu pengangguran dari lulusan SMK itu malah menempati urutan yang tertinggi Pak Arif. Ini mencapai 10,42% dari total pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau menurut Pak Arif sendiri ini kira-kira faktor yang menyebabkan apa dan bagaimana sih solusinya? Terima kasih Pak Angga. Jadi proses pendidikan di Indonesia di dalamnya pendidikan kejuruan memang tahun 2019 atau sejak mungkin 10 tahun terakhir ini jumlah siswa SMK itu kan naik tajam gitu ya. Otomatis lulusannya pun semakin besar. Ketika tahun 2004 pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan merubah rasio pendidikan di mana untuk SMK 30%, SMK 70%. Nah, hari-hari ini tahun-tahun ini merupakan sebuah akibat dari sebuah kebijakan yang pernah dilakukan di masa yang lalu, dan ini menjadi sebuah keunggulan sesungguhnya bagi sebuah negara di mana banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi ya. Ini sebuah hasil dari sebuah capaian pendidikan. Yang berikutnya adalah terkait dengan data statistik yang dirilis oleh BPS, ya itu juga sebuah kenyataan bahwa ketika jumlah lulusan semakin besar, sementara juga
daya serap ya industri atau perusahaan ataupun dunia kerja itu juga bisa jadi tidak menanjak tajam, maka ya otomatis ada banyak pengangguran. Sehingga ya itu menjadi PR bagi pendidikan kejuruan, kita bisa membenahi dari dalam. Saya kira ini PR bagi pendidikan kejuruan khususnya SMK. Baik Pak Arif, ini kalau tadi yang disampaikan Pak Arif mengenai data rilis BPS ini memang menjadi kejutan bagi kita bersama, Pak Arif ya. Data mengenai pengangguran yang tinggi ini apakah memang sudah saatnya dari kita sebagai pelaku pendidikan SMK itu juga mulai melirik untuk wirausaha sebagai salah satu gerbang lulusan SMK ke depannya? Ya, secara maksud dengan proses belajar di SMK itu kan para lulusannya memiliki skill, keterampilan, sehingga mereka bisa terserap dalam dunia kerja. Tapi pada saat yang sama mereka sesungguhnya dengan bekal keterampilan itu kan diharapkan bisa memecahkan problema kehidupannya dengan berwirausaha misalkan. Itu sebuah peluang yang sangat besar sesungguhnya. Hanya barangkali ini perlu kita lebih memberikan katakanlah pendidikan yang lebih gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya tentang bagaimana lulusan untuk berwirausaha termasuk dalam bekerja itu kan juga kondisi eksternal, kondisi di luar dunia pendidikan itu kan juga sangat mempengaruhi iklim usaha yang berpihak kepada usaha mikro kecil itu kan juga sangat berpengaruh gitu. Sehingga sekolah ini ya bagaimana menghasilkan lulusan yang nantinya siap bekerja, siap berwirausaha, bahkan untuk siap melanjutkan kuliah seandainya anak itu punya pilihan ke sana. Tapi sekali lagi lulusan SMK itu kan bukan hidup di ruang hampa, sangat dipengaruhi kondisi eksternal. Baik, ini menarik ya di Sobat Momka karena Pak Arif menggarisbawahi di sini ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Karena faktor eksternal juga kita tidak bisa mengontrol, Pak ya. Ya, apalagi jelas. Di 2020 inilah katakan kita tiba-tiba menghadapi satu masa pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya dan seolah menjadi kehancuran bagi dunia wirausaha, dunia industri, dan ini menjadi tantangan yang luar biasa. Tinggal berarti ini faktor internalnya Pak Arif ya. Kalau Pak Arif sendiri faktor internal ini kira-kira berapa poin atau poin apakah yang perlu ditekankan nih bagi siswa SMK? Ini kerja bareng ya. Jadi memberikan edukasi kewirausahaan itu menurut saya sebuah kerja bersama seluruh komponen di sekolah. Bukan hanya bagi guru kewirausahaan, tanggung jawab itu di pundaknya mereka, tetapi kebijakan sekolahnya. Bagaimana guru-guru itu memiliki juga misi yang sama untuk melahirkan anak didik ini. Kalau tidak bekerja mengikuti dunia kerja formal, mereka bisa berusaha. Banyak loh sesungguhnya peluang-peluang yang bisa create oleh anak-anak lulusan SMK. Sisi skill kalau ia adalah jurusan yang terkait dengan kemampuan untuk servis, maka dia bisa menjual jasa servis kendaraan bermotor, jasa servis perangkat-perangkat elektronika, jasa servis perbaikan komputer, jasa servis membuat jaringan. Ini kan peluang yang sesungguhnya terbuka dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang sangat dibutuhkan menurut saya sungguhnya keberanian, mental juang yang istilahnya tidak mudah menyerah gitu ya, percaya diri. Ini yang perlu dibangkitkan kepada anak-anak dan itu bukan hanya tanggung jawab ada 1-2 guru, tapi mari sekolah ini membuat semua pihak merasa punya tanggung jawab dan membuat satu kebijakan-kebijakan, memberi pengalaman-pengalaman yang kepada anak itu nanti akan muncullah rasa percaya diri, rasa tercerahkan dengan kewirausahaan. Itulah mereka punya kemampuan untuk mengaktualisasikan diri ya, meningkatkan kemampuan diri. Dengan demikian perlu dicatat semua oleh Sobat Momka ya, bahwa salah satu istilahnya modal awal untuk bisa memiliki daya saing yang tinggi adalah
keberanian dan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, begitu Pak Arif ya. Ya. Nah, lanjut Pak Arif, ini kemudian SMK ini kan kembali disorot nih, terutama dengan datangnya revolusi industri 4.0, apalagi sekarang muncul lagi itu istilah society 5.0. Ya. Nah, di mana industri 4.0 itu adalah kita kenal sebagai segala hal yang berkaitan dengan digitalisasi dan komputerisasi dalam dunia industri. Kalau menghadapi tantangan ini, kira-kira kesiapan apa yang perlu dibangun nih Pak Arif bagi siswa SMK sekarang? Pendidikan SMK itu selain memberikan skill ya hard skill, tapi juga membekali anak dengan soft skill. Soft skill inilah kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru, dengan situasi yang baru. Sementara hard skill-nya mereka memiliki kemampuan dasar untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Dan pilihan yang ada di SMK Muhammadiyah Kajen dalam pandangan kami adalah jurusan-jurusan atau program-program keahlian yang boleh dikata akan tahan uji terhadap revolusi industri 4.0 ini. Memang betul bahwa revolusi industri 4.0 itu dalam prediksi kementerian itu kan 10 tahun itu ke depan akan memangkas 35% keterampilan itu digantikan oleh komputeris. Tetapi kalau dikaji oleh kementerian bahwa ada jurusan-jurusan yang justru akan berkembang di era industri 4.0. Apa saja? Menurut roadmap ya Kementerian Pendidikan itu ada jurusan teknik otomotif itu relatif masih akan berkembang. Jurusan kimia itu juga relatif akan berkembang sebagai keahlian yang akan dibutuhkan di era 4.0, apalagi komputer sama. Jadi apa yang ada di sekolah kita ini sesungguhnya jurusan yang secara predictable itu masih bagus untuk di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Pak. Lah terkait dengan apa yang harus dibangun di sekali lagi soft skill itu menjadi penting bagi anak-anak kita. Jadi kita akan mencoba membenahi dari dalam bagaimana agar anak-anak itu selain punya kemampuan dalam sikap ya dalam kemampuan untuk membawa diri, tapi juga kemampuan analitis. Maka saya sangat apresiasi kepada mata pelajaran yang memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk apresiasi kepada mata pelajaran yang memberikan kemampuan kepada anak-anak untuk mengajak anak berpikir kolaboratif, kemudian berpikir kritis, dalam bentuk evaluasinya pun juga dengan soal-soal yang istilahnya hot ya. High order thinking skill itu akan nantinya menjadikan anak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, dengan lingkungan baru, dan kemudian mampu berpikir analitis. Artinya memang kalau selama ini kita dengar ada kebijakan kurikulum yang mengenai pengintegrasian 4C itu Pak Arif ada creativity, communication, kolaboratif, dan critical thinking. Ini memang Sobat Pramuka semua harus memahami itu dengan baik. Jadi kita belajar juga tidak hanya sekolah praktik pulang dan selesai, tapi ini penguatan soft skill-nya di situ Pak Arif. Jadi memang kemampuan kolaboratif, kemudian bahkan termasuk mungkin kolaborasi antar bidang barangkali tidak salah anak otomotif belajar teknologi komputer, digital dan sebagainya, apalagi atau anak elektronika belajar dunia tidak hanya robotika saja, tapi juga mungkin dunia sosial media, internet dan sebagainya. Ini juga barangkali soft skill yang bisa menguatkan lulusan SMK Muhammadiyah ke depan gitu Pak Arif ya. Berdaya saing ya. Nah itu kata kuncinya, berdaya saing. Nah ini Pak Arif ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejak selain tadi revolusi industri ini kan juga di 2016 kemarin ada Impres nomor 9 tentang revitalisasi SMK yang digaungkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Sejak wacana itu
SMK kan semakin berkembang Pak, ini jumlahnya semakin banyak, peserta didiknya juga semakin istilahnya melimpah ruah lah di Indonesia ini. Menyikapi hal tersebut, bagaimana ini pandangan Pak Arek sebagai salah satu founder SMK Muhamka juga, kira-kira agar ke depan SMK Muhamka masih menjadi pilihan utama nih di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Ya, Pak Angga dan rekan-rekan para pejuang pendidikan SMK yang barangkali menyaksikan acara ini. Jadi kalau Pak Jokowi pada tahun 2016 meluncurkan kebijakan revitalisasi pendidikan SMK, maka itu merupakan, kalau boleh saya berpendapat, itu menyempurnakan dari langkah yang pernah diluncurkan Presiden SBY ya, mungkin tahun 2004, di mana merubah rasio, mungkin berorientasi pada kuantitas. Kalau revitalisasi berorientasi kepada kualitas. Nah, apa yang dituju dari revitalisasi ini? Yang dituju revitalisasi adalah meningkatkan kompetensi lulusan SMK dengan bentuk pengakuan. Maka ada sertifikasi kompetensi SMK. Ya, sertifikasi kompetensi lulusan SMK. Maka agar kompetensi ini diakui secara nasional bahkan regional global, maka lulusan SMK itu memiliki sertifikat kompetensi yang diakui. Jadi kalau dalam kualifikasi internasional itu kan bahwa pendidikan itu kan ada level 1, level 2, level 3, level 4 sampai nanti doktor itu level berapa ya? 8 ya. Jadi SMK ini, lulusan SMK itu kategori kualifikasi level 2. Nah, dalam konstitusi, dalam undang-undang sistem pendidikan nasional itu kan bahwa setiap lulusan dari satuan pendidikan itu memiliki satu ijazah yang kedua sertifikat kompetensi. Undang-undang ini tahun 2003 dan realisasinya bayang 2003 baru tahun 2015-an ya, setelah dibentuknya BNSP tahun 2010 itu baru bisa diwujudkan oleh negara ini. Jadi lulusan SMK itu memiliki satu ijazah sebagai tanda lulus dari sekolah. Yang kedua memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda bukti pengakuan memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi sesuai bidangnya. Nah ini yang menjadi stressing dari Inpres ini, sehingga dilakukan pembenahan dari sisi infrastruktur sertifikasi, dari sisi ketersediaan sarana prasarana di setiap sekolah. Ini kan kemajuannya sangat besar, dan kita sekarang bersekolah di SMK itu sungguh menyenangkan karena alatnya sangat memadai, mengikuti dengan perkembangan teknologi dan industri, sehingga bagi anak-anak lulusan SMP jangan khawatir. SMK sekarang ini luar biasa dari sisi tata manajemen, tata kelolanya, dari sisi pengelolaan pembelajarannya oleh para guru juga mengikuti perkembangan pendidikan yang maju. Kemudian dari sisi sarana prasarana juga sangatlah mengikuti perkembangan teknologi. Ada yang tertinggal tidak tadi, Mas? Itu berarti SMK Muhamka khususnya mengenai persiapan revitalisasi SMK tadi itu kan berarti untuk sertifikasi profesi lah untuk lulusan SMK di SMK Muhamka. Berarti jalan berapa tahun ini, Pak? Jadi untuk implementasinya bahwa di SMK Muhammadiyah Kajen memiliki lembaga sertifikasi profesi ya, yang diberi lisensi oleh BNSP untuk melaksanakan sertifikasi bagi lulusan SMK sendiri, SMK Muhammadiyah Kajen, tapi juga diberi hak untuk melakukan sertifikasi bagi SMK jaringannya. Jadi SMK jaringannya itu SMK yang direkomendasikan oleh direktorat untuk dilaksanakan sertifikasi di sini bagi yang sudah siap gitu ya. Itu yang alhamdulillah sudah dijalankan sejak 2018, Pak. Berarti kesini tahun ketiga ini, Pak? Ini tahun ketiga, 18, 19 ketiga. Dan alhamdulillah lembaga sertifikasi ini telah melaksanakan
selama kurun 3 tahun itu dengan menerbitkan sertifikat sekitar 1.600-an lah. Cukup banyak berarti Pak. Cukup banyak, dan yang menjadi penting bahwa lembaga sertifikasi profesi ini lembaga independen yang dalam melaksanakan sertifikasinya memiliki prinsip-prinsip yang satu tidak berpihak, ya, tidak berpihak. Yang kedua juga melaksanakan sertifikasi secara profesional. Dari perjalanan yang pernah dilakukan bahwa tingkat kompetensi anak-anak yang dari proses sertifikasi itu ya belum 100%. Memang kita lembaga ini telah melaksanakan sertifikasi dengan tingkat kelulusan terakhir tahun 2019 itu 76% yang dinyatakan kompeten. Dari total semua yang diuji? Ya, baik dari anak-anak kita sendiri maupun dari siswa-siswi SMK lain yang bergabung dalam proses sertifikasi di LSP ini. Baik, ini menarik sekali ya, ini buat Sobat Muhamka yang saat ini masih duduk di kelas 9 SMP. Ini satu ilmu baru dari Pak Arief bahwa jangan khawatir kalau nanti kalian pilih SMK, karena SMK sekarang berkembang cukup pesat, khususnya SMK Muhamka, karena tidak hanya dibekali dengan berbagai macam peralatan praktik yang lengkap, tapi juga ada satu bekal khusus yang ini sangat dibutuhkan khususnya di era sekarang ini, yaitu adanya sertifikasi dari profesi kalian atau keahlian kalian ketika lulus dari SMK Muhamka. Baik, semakin menarik tentunya perbincangan kita dengan Pak Arief, namun tenang, setelah segmen kedua kita akan lanjut ke dalam perbincangan selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Muhamka. Adik-adik calon siswa SMK Muhamka, pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021 sudah dibuka loh. Nah, pada tahun ini SMK Muhamka membuka jalur pendaftaran online untuk memudahkan adik-adik dalam mendaftar ya. Catat tanggal-tanggal penting berikut dan jangan lupa follow sosial media SMK Muhamka untuk mendapatkan update informasi seputar PPDB ya. Yuk buruan siapkan dirimu dan jadilah bagian dari kami, generasi yang islami, kompeten, dan berprestasi. Baik, kembali lagi di Bincang Muhamka masih bersama Pak Arief Rosid dan dengan tema yang masih sama, yaitu tentang dinamika pendidikan kejuruan atau dinamika SMK. Pak Arief, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu poin kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi adalah penguatan kemitraan dengan industri atau kita kenal dengan link and match dengan industri. Kalau menurut pandangan Pak Arief sendiri nih, dulu kan juga Pak Arief diundang ke Jakarta untuk penghargaan dari Kementerian Pak ya tentang link and match itu. Bisa diceritakan itu program apa dan pandangan Pak Arief tentang manfaat dari link and match antara SMK dengan industri dan seberapa penting begitu Pak? Ya, jadi pendidikan kejuruan itu memang harus bergandengan dengan industri. Itu satu yang memang dibutuhkan dan memang saling membutuhkan simbiosis mutualisme ya gitu ya. Jadi di situ. Jadi sekolah butuh lulusannya itu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di industri, outputnya, tapi proses pendidikannya di sekolah pun juga akan nantinya itu mereka bisa beradaptasi dengan industri seperti apa. Demikian pula industri akan mendapatkan calon tenaga kerja yang sudah mengenal ya, sudah tahu bagaimana kerja di industri, sehingga saling dibutuhkan. Itu kemudian implementasinya ini ada yang sekolah itu mencari partner ya, industri yang sesuai dengan kompetensi kalian ada di sekolah gitu ya. Dan itu dibangun dalam bentuk dipayungi dengan MOU atau apa, sehingga sekolah itu bersama-sama mendapatkan satu informasi dari industri, mendapatkan support ya dalam hal
bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, juga pada saat yang sama diberikan perkembangan teknologi di dunia industri. Kemudian juga sekolah juga bisa melaksanakan pembelajaran di industri dalam bentuk praktek kerja lapangan ataukah kunjungan industri itu akan memicu anak untuk mereka semangat untuk belajar. Kemudian industri akan dengan mendapatkan keuntungan, yaitu mereka akan mendapatkan calon tenaga kerja yang lebih siap untuk nantinya bekerja seandainya mereka melakukan rekrutmen. Dan kemudian melalui revitalisasi itu sungguhnya begini, jadi industri itu kan punya standar kompetensi kerja nasional, maka bagaimana agar anak-anak itu lulusan itu bisa nantinya nyambung dengan kebutuhan industri, maka standar kompetensi kerja nasional itu diturunkan dalam bentuk skema sertifikasi. Skema sertifikasi itulah yang nanti akan ditempuh anak manakala mereka akan mengakhiri pendidikannya di SMK. Sehingga ketika skema sertifikasi itu ditempuh sebagai uji kompetensi anak dan anak dinyatakan lulus kompeten, maka anak ini sudah sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri. Seperti itu. Jadi link dengan NMATS itu sebuah kebutuhan dan dua belah pihak gitu. Kalau melihat dulu yang apresiasi diberikan dari kementerian kepada SMK tentang apresiasi SMK link and match dengan industri, kalau tidak salah waktu itu dengan Daihatsu ya Pak ya? Ya. Itu bisa diceritakan Pak itu? Jadi SMK Muhammadiyah Kajen ini bermitra atau bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor itu sudah cukup lama. Jadi sejak tahun 2010 akhir gitu ya kita kerjasama. Bentuknya apa? Bentuk kerjasamanya ya satu. Jadi pihak Astra Daihatsu melakukan edukasi kepada guru-guru SMK ya tentang budaya industri, tentang program meningkatkan skill guru dalam bentuk ada latihan program teknisian, pro teknisian dan pro diagnostik teknisian. Sekolah kita hampir semua guru otomotif itu sudah dilatih dengan teknisi sebagaimana kebutuhan industri seperti apa. Kemudian juga bukan hanya hard skill tapi juga soft skill dalam bentuk budaya kerja. Maka ada budaya industri di sekolah ini yang kita terapkan. Mungkin tidak terasa itu menjadi program sekolah, dan alhamdulillah ini berjalan sekian lama, dan dalam evaluasi pihak Astra Daihatsu sekolah SMK Muhammadiyah ini cukup konsisten untuk melaksanakan program itu. Bahkan dalam kurun yang cukup dalam 2-3 tahun ini sekolah kita mendapatkan berbagai engine ya, donasi bantuan engine mesin-mesin dari pabrikan otomotif Toyota maupun Daihatsu dalam bentuk hibah ya. Jadi bantuan-bantuan mesin yang diberikan kepada sekolah untuk anak-anak belajar itu bantuan mesin-mesin yang terbaru. Jadi bukan mesin-mesin yang lama, mesin-mesin yang baru ya. Apakah itu mesin mobil Avanza, New Avanza gitu ya, ada New Terios, ada Terios ya. Itu menjadi fasilitas bagi anak-anak untuk belajar. Ya ini satu kerjasama yang saling menguntungkan di antara sekolah. Ya. Jadi anak-anak SMK Muhammadiyah Kajen ini ketika belajar praktek di dalamnya adalah overhaul ya, bongkar mesin, itu mesin-mesin yang dipakai untuk belajar praktek mesin-mesin ya terbaru, bukan yang mesin-mesin jadul. Sudah match dengan perusahaan yang dipakai itu gitu iya, Pak. Iya, mesin-mesin baru yang barangkali mobilnya pun sekarang sedang kinyis-kinyis ya di jalan, itu mesinnya sudah dioprek oleh anak-anak SMK Muhammadiyah Kajen. Dan mereka sudah terampil, tidak kaget ketika masuk industri. Tidak kaget ya, tidak kaget. Ini satu keuntungan bagi anak-anak yang belajar di SMK Muhammadiyah Kajen. Oleh karenanya bagi masyarakat untuk tahu bahwa belajar di SMK itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu prosentase prakteknya itu cukup banyak. Jadi kelas 1 mungkin antara 30%-an gitu ya. Nanti di kelas 2 40%, kelas 3 itu 50 sampai 60% adalah praktek.
sebuah suasana pembelajaran yang pada sebagian besar anak itu menyenangkan ya, di mana dalam waktu yang cukup lama tapi anak-anak mengikutinya dengan penuh semangat, penuh kesungguhan. Ini barangkali ya ciri khas SMK itu memang pembelajaran prakteknya lebih banyak. Ya, lebih dominan. Gitu. Ini berarti ada satu hal yang menarik nih Sobat Muhamka, karena baru di sini mungkin teman-teman juga baru paham ya bahwa link and match antara SMK dan industri itu ternyata tidak dibatas pada sebatas kurikulum yang sinkron, tapi juga ternyata persiapannya panjang, bahkan sampai tadi tenaga pengajar itu juga sudah disiapkan langsung oleh industri yang sudah menjadi linknya dengan SMK. Bahkan juga tadi disampaikan Pak Arief, sarana dan prasarana juga terus diupdate seprima mungkin sesuai dengan kebutuhan dari industri gitu Pak ya. Oke, baik. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebagai pertanyaan terakhir gitu Pak ya. Saat ini kan Pak Arief sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Ketenagaan nih ya. Menurut pandangan Pak Arief, bagaimana kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan SMK Muhamka dalam menyongsong revitalisasi SMK dan dalam menyiapkan lulusan kita agar berdaya saing gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi bagaimana agar SMK ini mampu mewujudkan sebuah pendidikan yang sesuai dengan tujuan, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan ya. Kemudian juga bagaimana agar kerjasama dengan industri ini bisa terbimbing dan berjalan dengan lancar. Maka kita selalu melaksanakan update ya dalam hal skill pada guru-guru secara rutin gitu ya. Jadi para guru di bidang guru-guru kejuruan, pendidikan kejuruan itu melaksanakan kegiatan apakah itu in-house training, jadi melatih mengundang guru tamu untuk mengajar di sini kepada guru-guru, tapi juga pada saatnya kita mengirimkan guru keluar untuk mengikuti training-training yang dilaksanakan oleh industri gitu ya. Kemudian juga pada saat tertentu kita juga mengundang guru tamu untuk membimbing kepada semua anak-anak ya, sehingga mereka memiliki wawasan tentang budaya bekerja di industri dan juga wawasan dunia usaha dan sebagainya. Ini akan meningkatkan ya, kemampuan guru, meningkatkan wawasan anak-anak sehingga mereka ketika belajar di SMK ini memang seperti yang ia harapkan dan dibayangkan. Kemudian para guru secara keseluruhan kita juga senantiasa berusaha ada training-training yang akan diikuti oleh semua guru mata pelajaran yang disebut pelajaran kelompok A ya, atau kelompok B gitu ya, atau kelompok normatif adaptif ya, di mana guru-guru itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan ilmu pedagogiknya gitu ya, ilmu pembelajarannya, ilmu pengelolaan kelasnya gitu ya, dan juga mereka secara spiritual dibimbing dan selalu ditingkatkan ya semangat bekerjanya, semangat belajarnya, semangat beribadahnya, karena sosok guru itu juga menjadi penting di hadapan anak-anak, karena sosok guru bukan hanya transfer knowledge, transfer skill, tapi juga transfer value. Ya, guru menjadi teladan bagi anak-anak. Guru itu menginspirasi anak-anak. Ini penting, oleh karena guru-guru juga senantiasa kita ajak untuk berwisata spiritual misalkan, ya, diajak untuk meningkatkan iman dan takwanya melalui kajian-kajian, melalui training-training. Diharapkan dari situ akan terbentuk sebuah semangat bersama-sama untuk memajukan pendidikan kejuruan ini. Artinya berarti untuk menciptakan lulusan yang tadi diidam-idamkan itu berarti kan dari sekolah juga akan terus meningkatkan atau mengupgrade kemampuan dari guru, dan upgrading itu ternyata juga tidak hanya dari skill mengajar, tapi juga bagaimana skill agar bisa menginspirasi, memotivasi, dan terusnya menggerakkan peserta didik agar
bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berdaya saing di kemudian hari. Baik Sobat Muhamka, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara Bincang Muhamka pada episode kali ini. Sebagai penutup, Pak Arif, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Muhamka semua di sana mengenai apapun, terutama kaitannya dengan dunia kerja, industri atau yang sebagainya? Ya, yang terakhir kami sampaikan kepada Sobat Muhamka bahwa pendidikan itu penting. Satu, untuk membuka wawasan berpikir kita, dan juga untuk membuka peluang kita untuk memecahkan problem kehidupan di masa yang datang. Bagi anak-anak yang bersekolah di SMK Muhamka, jangan berkecil hati manakala kita saat ini sedang menghadapi satu situasi yang baru, yaitu pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera akan berakhir dengan kita bersama-sama memutus mata rantai, menjaga jarak, selalu memakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Itu dalam rangka agar ke depan kita bisa segera melaksanakan proses belajar mengajar normal. Dan yang terakhir adalah melalui pendidikan kejuruan, insya Allah akan mengantarkan kita kepada masa depan yang insya Allah lebih baik. Kita memiliki peluang untuk bisa melanjutkan kuliah. Pada saat yang sama kita juga memiliki kemampuan, skill yang kita bisa memecahkan problem hidup dengan bekerja, misalkan dengan berwirausaha. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arif atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di sini berbincang bersama Sobat Muhamka yang ada di sana. Dan Sobat Muhamka dimanapun Anda berada, kalau perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tekankan apa yang disampaikan Pak Arif tadi di kalimat penutup, bahwa jangan khawatir untuk memilih pendidikan di kejuruan, karena insya Allah akan memiliki pilihan masa depan yang lebih banyak dan lebih berkompetitif di dunia kerja. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Bincang Muhamka, dan jangan lupa like, subscribe channel Muhamka untuk mendapatkan update seputar informasi SMK Muhamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.